Selamat pagi siswa-siswi kami semua, terutama siswa kelas 7. Hari ini kami berharap kamu tetap semangat dan sehat untuk dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu IPA Kimia, yakni bab 3 pada buku paketmu yang berjudul Klasifikasi Materi dan Perubahannya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Apa-apa saja yang akan dipelajari, yaitu struktur, susunan, dan sifat. Kemudian perubahannya, dan yang terakhir adalah energi yang menyebabkan perubahan tersebut. Kemudian, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Atau dengan kata lain, materi itu adalah zat. Coba perhatikan gambar-gambar. Gambar-gambar ini pasti tidak asing lagi buat kamu. Coba amati satu persatu. Ini adalah contoh dari zat atau materi. Untuk memudahkan kita dalam pengenalan suatu materi, maka kita perlu melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan materi. Pengklasifikasian tersebut dapat kita lakukan berdasarkan wujud dan sifatnya. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu padat, cair, dan gas. Bagaimana karakteristik dari ketiga wujud zat tersebut? Perhatikan tabel ini. Berdasarkan sifatnya, sifat zat terbagi 2, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik adalah sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat fisik meliputi pertama, sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya warna, bau, titik didih, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat ekstensif, yakni sifat fisik yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya kelarutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Sifat kimia materi, yaitu sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Misalnya kereaktifan, keterbakaran, kestabilan, dan lain-lain. Nah, siswa-siswi kami, apakah kamu sudah mengerti? Untuk lebih memahami, maka suster akan memberikan tugas untuk kamu. Kamu bisa melihat di bukumu halaman 94. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu membuat daftar 20 macam materi atau benda yang sering digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian, kamu kelompokkan ke-20 materi tersebut berdasarkan penyusunnya. Yang kedua, wujudnya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, yaitu sifat fisik dan sifat kimianya. Suster akan berikan satu contoh. Contohnya panci. Ya kan? Kamu kenal panci? Oke. Panci itu penyusunnya adalah logam, yaitu aluminium. Kemudian wujudnya padat. Lalu sifat fisiknya. Sifat fisiknya kamu bisa lihat warnanya perak, ya kan?
kemudian tidak berbau, kemudian titik didihnya sangat tinggi. Nah, titik didih ini bagaimana kamu bila dipanaskan benda tersebut, dia sampai suhu keberapa dia akan mendidih. Maka dikatakan titik didih. Kemudian sifat kimianya, kamu kenal panci. Panci ada yang mudah berkarat, ada yang tidak mudah berkarat. Kamu itu berdasarkan panci yang ada di rumahmu. Kemudian panci itu tidak mudah terbakar, ya kan? Nah, itu yang bisa suster berikan salah satu contoh. Maka kamu harus mencari 20 macam materi atau benda lagi. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.